Oke, udah jam 4. Halo guys. Oke, mungkin kita mulai sekarang aja acara webinarnya. Baru 30 yang udah join. Buat teman-teman boleh ngobrol-ngobrol by chat di Google Meet ya. Oke, langsung kita mulai aja. Thanks for all of you guys that have registered and joining in this event. Di webinar kali ini, Magika akan mengundang salah satu UXR dari link aja, yaitu Mas Muhammad Hatta Zakaria. Kayaknya Mas Hatta udah join belum? Oke, udah join. Udah join. Udah join ya? Udah. Ya, mungkin sambil kita tunggu teman-teman, aku bacain rundown acara buat webinar today. Jadi kita started at jam 4, lalu jam 4 sampai 4.05 itu kita bakal tunggu teman-teman yang mau join, yang udah regis. Kemarin database yang udah dicek, kita dapat teman-teman yang sudah regis sekitar 200 orang. Dan sekarang baru 35 yang join. Sorry, bentar. Lalu jam 4:10 sampai jam 4:05 sampai jam 4:10 mungkin kita dari Magika, kedengaran nggak suara? Kedengaran ya? Kita jam 4:05 sampai 4:10 bakal present sedikit flash aja tentang apa sih Magika itu. Lalu jam 4:10 sampai jam 4:40 itu kan ada sesi present dari speaker kita today, yaitu Mas Hatta Zakaria. Lalu dilanjutin untuk sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman bisa siapin pertanyaan dari sekarang, bisa di save terlebih dahulu. Sambil kita nunggu sampai 4:05 buat teman-teman join, baru kita start ya teman-teman. 2 menit lagi lah. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Thanks for all of you guys for register and joining in this event. Webinar Magika kali ini kita mengundang salah satu UX researcher dari link aja, yaitu Mas Muhammad Hatta Zakaria, yang nanti present mungkin sekitar
jam 4:10 sesinya Mas Hatta untuk present. Pertama-tama kenalin, gue Tobi, salah satu founder dari Magika Studio, yang dimana dalam webinar ini ada beberapa rules yang perlu aku kasih tahu buat teman-teman. Yang pertama, buat teman-teman bakal di mute, jadi yang bisa show up yaitu speakernya dan admin dan juga moderator yang bisa speak up. Buat teman-teman akan di mute dan nggak boleh hidupin suara ataupun videonya. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang mau nge-capture atau nge-record webinar ini, feel free aja, boleh buat konsumsi pribadi asalkan yang dijual. Lalu teman-teman bisa boleh langsung tanya lewat fitur chat di Google Meet, ataupun teman-teman juga bisa masuk ke studio kita yang udah kita share by WhatsApp, yang nanti mungkin kita share juga di chatnya Google Meet. Kalian bisa nanya di situ. Lalu untuk rundown acara, jadi kita started jam 4.05 sampai 4.10 preparation dan juga sedikit pengenalan tentang apa itu Magika itu. Lalu jam 4.10 sampai jam 4.40 akan ada sesi presentasi dari Mas Hatta Zakaria. Lalu dilanjutin jam 4.40 sampai jam 5 kita akan adain sesi Q&A, yang dimana bisa teman-teman dari sekarang siapin pertanyaan, bisa nanti ditaruh di chatnya Google Meet ataupun di Slido. So I will show up Magika PowerPoint. Just simple thing, flash aja pengenalan tentang apa sih sebenarnya Magika itu. Pertama-tama kenalin, nama gue Tobi, salah satu founder dari Magika. Jadi Magika Studio ini merupakan new baby current company. Jadi kita started on di 2020, yang dimana background kenapa adanya Magika pada saat itu ketika masa pandemi, ada beberapa case yang founder rasakan, yakni beberapa teman-teman di Indonesia khususnya banyak mengalami kesusahan, ada yang di-cut ataupun yang mencari pekerjaan susah. Background kenapa ada Magika itu dilandasi oleh hal tersebut. Lalu apa sih yang kita lakukan sebenarnya? Jadi basically Magika Studio ini adalah sebuah studio tentang human computer interaction, yang dimana di dalamnya ada product design, ada user resource, dan juga interaction design kayak gitu. Lalu apa sih sebenarnya misi dari Magika? Kenapa sih Magika itu ada? Kenapa Magika harus ada, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya kayak gitu? Today webinar is our mission. Jadi salah satu misi kita yang kita laksanakan saat ini adalah adanya webinar. Webinar adalah salah satu misi ataupun hal yang akan kita lakukan kayak gitu. Lalu kedepannya Magika juga akan mempunyai misi juga untuk ngebuka kelas, especially di human computer interaction, UX research, product design dan interaction dan sebagainya. Dan kedepannya juga kita akan ngebuat bootcamp, dan para peserta di bootcamp itu nantinya kita akan connected dengan company untuk job connected kayak gitu sih. So misi kita itu, dan tujuan kita sebenarnya sederhana, yakni untuk ngebuat Indonesia lebih baik lagi. Dengan adanya kita mencoba dengan mindset kita, dengan bidang kita, dengan apa yang kita bisa lakukan, tujuannya sebenarnya satu, untuk ngebuat Indonesia lebih baik lagi, untuk membantu teman-teman yang kesusahan, terutama di bidang human computer interaction. Simple things sebenarnya gitu.
And buat teman-teman juga jangan lupa follow beberapa sosial media kita. Kita punya Instagram magika.studio, kita punya Twitter dan juga LinkedIn yang mungkin bisa teman-teman follow. Dan untuk website kayak saat ini kita memang lagi hold, kita lagi building, kita update, dan beberapa waktu ke depan mungkin akan kita up lagi gitu. So that's simple things about Magika. Selanjutnya mungkin kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu present dari Mas Hatta Zakaria tentang user research dalam UX. Gitu. Mas Hatta, are you there? Halo. Ya, halo, suaraku kedengeran? Kedengeran. Oke, Gimana kabarnya Mas Hatta? Oh ya, alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah baik ya. Kita ketemu pertama kali kapan Mas? 2018 ya di Bukalapak Office ya. Udah lama banget Iya, ya. Bukalapak Office benar. Itu Ya, desain Bukalapak desain roundup yang pertama kalau nggak salah. Oh, iya. Tokopedia yang Mas siapa sih? Ko William sama Ya, Koyo ya, Cimaik. yang berantem ya. menarik. 2018 Dan udah sekarang lama. Mas 2018 dan sekarang Mas Hatta jadi UX researcher di Link aja. Jadi Mas Hatta ini pengalamannya udah banyak banget. Pernah di Telkom dan sekarang balik lagi ke Telkom dan sempat jadi lead di salah satu startup yang masih di Jakarta Selatan ya. Berasa kayak perkenalan biro jodoh ya. Luar biasa banget nih Mas Hatta pengalamannya. Oke, langsung aja Mas Hatta sikat. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan buat Mas Hatta ya. Siap, thank you Mas Tobi dan teman-teman Majika yang udah invite. Terus thank you juga buat teman-teman 55 orang yang udah join di acara sore hari ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku nggak akan share yang terlalu deep, paling kayak ya basic-basic aja gitu. Aku harus share screen bentar. Oke, screenku udah kelihatan Mas Tobi? Oke, udah jelas Mas. Udah ya? Oke, siap. Nah, jadi kenalin, namaku Muhammad Hatta Zakaria lengkapnya, nama panggilannya Hatta aja. Jadi saat ini saya jadi UX researcher di Link aja, baru 1 semester sih. Sebelum-sebelumnya kerja di startup juga. Background awalnya, paling kenalan dikit background awalnya, saya itu programmer. Jadi dulu pernah pegang front end, back end sama database. Terus habis itu jadi UI UX dan sekarang pilih jadi UX researcher. Nah, untuk topik sore hari ini, saya akan membawain topik yang namanya, judulnya adalah gimana sih proses research dalam UX atau design research. Jadi kalau di UI UX itu proses research-nya namanya design research gitu. Nah, ini bukan ilmu yang yang benar-benar dari pakarnya, aku sebagai pakar bukan. Jadi ini aku juga hasil dari belajar dan pengalaman juga sih teman-teman. Nah, untuk sore hari ini kita tuh mau ngobrolin apa sih? Nah, ini mungkin daftarnya. Yang pertama ada posisi UX researcher di design thinking. Terus yang kedua ada pola pikir UX researcher itu seperti apa sih? Terus tujuan research dan macam-macam metode research itu apa di design research? Terus gimana proses research kita? Terus yang terakhir research step di Link aja ini kayaknya nanti aku akan cerita aja karena aku belum masukin. Paling nanti bisa di-mention aja ya. Oke, kita langsung aja. Pakem design thinking pecinta UI UX. Pasti teman-teman di sini semua kalau misalnya yang udah expert, yang udah pengalamannya banyak banget di UI UX pasti akan mengenal ini gitu. Ada 5 step di design thinking, itu ada empathize, define, ideate, prototype, sama test. Nah, apa sih sebenarnya design thinking itu? Design thinking itu proses gimana kita approach suatu masalah, kita ngedefine suatu problem, terus kita nge-ideate solution-nya, dan solutionnya kita jadiin suatu desain. Nah, itu adalah design thinking. Simpelnya seperti itu.
Nah, dari design thinking ini, 5 step ini ada empathize. Empathize itu apa sih? Sebenarnya empathize itu adalah gimana kita berempati dengan user. Kita gimana approach problemnya user, apa yang mungkin dibutuhkan sama user, apa yang diinginkan, kayak gitu. Terus dari sisi bisnis seperti apa. Nah, terus habis itu kita define. Di define ini adalah kita akan mendefine tuh banyak banget kan problem yang user apa namanya alami atau rasakan mungkin dari produk kita, banyak banget solusi-solusi atau apa namanya mungkin apa ya namanya problem lah istilahnya, problemnya itu banyak banget di user. Nah, kita define di sini gitu. Di define ini kita menentukan mana problems yang paling penting dan mana yang problem yang kita akan solve nanti kayak gitu. Nah, terus kemudian ada ideate. Ideate ini ideation. Dari satu problem yang sudah kita define itu tadi, kira-kira idenya seperti apa sih? Desainnya nanti mau seperti apa sih? Nah, biasanya untuk di ideate ini prosesnya ini biasanya bikin wireframe, bikin UI design, bikin layouting. Nah, itu biasanya di ideate. Nah, uh, selanjutnya ada di prototype. Di prototype itu biasanya desain yang sudah kita bikin itu tuh jadi clickable prototype. Jadi meskipun nggak bisa langsung di running dalam bentuk program apa aplikasi, tapi dia gambar tapi bisa di clickable gitu. Terus habis itu kita tes. Jadi desain yang kita sudah tes, desain yang kita sudah bikin, kita udah prototypein, nah itu kita tes, kita evaluate. Nah, habis itu kita akan mengetahui kira-kira desain kita itu hasilnya seperti apa. Nah, basicnya seperti itu. Nah, lalu di mana sih fase daku saya sebagai seorang UX researcher itu berada dalam design thinking ini? Nah, kalau saya itu ada di depan sama di belakang. Nah, untuk di depannya itu tuh ada empathize sama divine. Terus untuk di belakangnya aku ada di sisi tes. Nah, kalau di depan itu namanya exploration research. Nah, kenapa kita bilang exploration research? Exploration research itu adalah ketika kita ngeresearch benar-benar produknya itu masih baru gitu. Mungkin di company kita belum ada nih fitur A, B, C, D, E. Nah, itu namanya exploration research. Jadi kita menggali semua apa namanya mungkin kita bisa competitive benchmarking, kita mungkin bisa dari manapun juga research-nya. Ini exploration research. Jadi benar-benar produk yang masih baru. Terus habis itu, ini tuh aku ada di empathize sama divine. Nah, nanti aku akan bahas di next-nya. Nah, untuk di tes, ini biasanya kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya usability testing. Nah, aku di sini tuh bagiannya untuk validation atau evaluation research. Dan validation itu apa sih? Validation itu kita ngevalidasi apakah desain kita itu sudah solve user problem atau enggak ya. Terus kira-kira apakah sudah reach target bisnis atau enggak ya gitu. Terus untuk di evaluation kira-kira bagusnya nanti mau seperti apa. Nah, setelah itu akan back lagi ke define dari situ. Nah, itu di sisi aku. Nah, perlu yang teman-teman ingat, ini yang aku pernah dapat dari mentor-mentorku, teman-temanku juga sharing, kita itu sebagai UI UX designer atau UX researcher ataupun tim product design itu bukan problem solver, tapi kita itu kayak problem diviner gitu. Jadi kita mendefine mana sih problem-problem yang terjadi di user, mana sih potential problem yang bakal kita solve, mana sih yang problem yang enggak gitu. Jadi kita seperti itu. Kemudian, nah ini tuh yang ada di pikiranku itu tiap hari tuh kayak gini gitu sebagai UX researcher. Pertama, itu tuh aku harus mengamati proses pengalaman orang akan sesuatu. Jadi kita tuh bener-bener ngelihatin tuh orang-orang itu seperti apa gitu. Kalau pengalamanku dulu, karena aku pernah nge-research petani ya, aku research tuh petani, gimana sih petani, mereka tuh jalan ke kebun itu kayak gimana, terus mereka itu beli apa namanya beli pupuk itu kayak gimana. Nah, kalau di link aja gimana sih orang itu pakai aplikasi kita, gimana sih orang itu beli pulsa, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, kita evaluasi di situ. Ada nggak sih potensial problem dan sebagainya. Terus kita sebagai UX researcher itu harus manfaatin sifat naluriah orang lain gitu. Jadi kita tuh kayak apa? Kita tuh punya perasaan yang feelingnya itu harus sama kayak orang lain gitu. Uh, kita nggak boleh kayak individu gitu. Kita nggak boleh punya subjektivitas sendiri tuh kayak nggak boleh. Kita harus based on apa yang user rasakan gitu. Jadi kalau pernah dengar istilah in the same shoes, nah itu bisa dibilang ada di sini sih gitu. Jadi kita harus ada di kondisi user bagaimanapun keadaannya gitu. Kita harus sama.
Terus identifikasi perilaku yang ekstrim. Nah, kita sebagai UX researcher itu kita harus gain insight yang ekstrim dari user itu gitu. Misalnya contohnya, kalau misalnya kita kita makan gitu, orang itu biasanya pakai tangan kanan, terus sendok gitu, diambil sendoknya. Terus, tapi kalau ekstrimnya gimana? Mereka nggak pakai sendok. Misalnya, contoh makanannya adalah makanan berkuah nih. Biasanya kita makan berkuah itu pakai sendok, tapi ada orang makan berkuah pakai garpu. Nah, itu tuh kita harus kita harus identifikasi itu kenapa orang ini pakai garpu ya ketika makanan berkuah gitu. Mungkin dia ada perilaku-perilaku khusus yang sehingga dia pakai garpu gitu. Terus kita harus bisa mengenali bias dalam diri sendiri. Nah, ini juga hal yang aku sangat pelajarin sih, meskipun sampai sekarang itu aku juga sangat-sangat belajar dengan yang namanya bias. Bias itu sesuatu yang bisa apa sih merusak atau membuat research kita tuh tidak valid gitu loh kadang. Bisa aja dipengaruhi karena data yang banyak, terus habis itu kita juga udah lelah berpikir kayak gitu. Jadi kita tuh kayak bingung, oh ini tuh based on user needs, user want atau cuma subjektivitasku aja gitu. Nah, that's why biasanya aku kalau untuk membantu ini tuh bias atau enggak, aku biasanya akan invite temanku UX researcher lain untuk menilai pendapatku atau mungkin menilai kerjaanku. Dari situ dia akan tahu oh ini tuh bias hat, ini tuh enggak kayak gitu. Nah, terus cari akar bukan gejala pada suatu hal. Nah, benar kalau kalau ini tuh kita harus cari masalahnya. Jadi misalnya kenapa sih orang itu kok gagal login kayak gitu. Nah, kita tuh nggak bisa ambil kesimpulan, oh ya karena mereka gagal loginnya karena koneksinya putus, nggak bisa kayak gitu juga. Kita harus melihat dulu apakah ada masalah-masalah lain dari koneksinya putus. Kita harus cek lagi kenapa koneksinya putus, mungkin device-nya ada bermasalah. Nah, kita tuh harus tahu sampai ke dalam-dalamnya. Nah, terus yang selanjutnya ada cari bahan cerita. Nah, ini partnya orang UX researcher itu harus senang cerita dan ngobrol. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi UX researcher, ya latihannya sih sering-sering ngobrol aja sama orang. Terus kalau misalnya simple thing yang biasa aku lakuin sih ketika perjalanan dari misalnya aku dari kosan ke Tanah Abang gitu misalnya. Nah, aku naik Gojek gitu. Aku biasanya usahain ngobrol sama abang-abang Gojeknya, nanyain masalah ini itu. Jadi kayak melatih kita untuk bisa ngobrol dengan orang-orang baru gitu sih teman-teman. Dan seorang UX researcher itu ketika kita membuat insight itu tidak hanya cuman poin-poin aja, tapi poin-poin yang bisa diceritakan gitu. Nah, itu kita harus cari bahan cerita di situ. Nah, kemudian bagaimana sih proses UXR melakukan research? Nah, yang pertama itu ada understanding project. Nah, di mana untuk di sisi understanding project ini kita harus pertama harus di requirements dulu projectnya itu apa sih, know the success metric, kira-kira dari bisnis ada nggak ya matrix yang pengen di reach dari research ini, ada nggak ya project kedepannya ini tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu. Terus set our assumption, nah itu biasanya kayak hipotesis kayak gitu. Terus ask about deadline. Nah, ini juga penting banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman research itu harus tanyain deadline-nya kapan. Kalau di link aja itu biasanya kita itu nge-research itu paling cepat itu 1 bulan sebelum project itu dilakuin gitu. Jadi sebelum project itu masuk ke tim designer itu kita 1 bulan sebelumnya udah nge-research. Kadang juga kita nge-research tuh bisa sampai 3 bulan juga. That's why UX researcher di link aja itu pasti akan dipisah dengan tim designer. Kita punya nggak gabung desain sprint lah, istilahnya kita nggak gabung desain sprint, tapi kita dipisah. Kita punya role, kita punya rule juga buat ngerjainnya soal UX research itu gimana. Gitu. Terus yang kedua itu create research plan. Nah, ini penting banget sih. Kalau misalnya kita nggak punya research plan, kita tuh nggak bakal tahu goals-nya research ini tuh apa, terus kapan selesainya, hipotesisnya, target research-nya siapa, gitu. Kita harus tahu sih. Nah, terus
research metodenya mau pakai apa kayak gitu. Nah, kita harus bikin research plan-nya ini, dan biasanya untuk research plan ini tuh harus disetujui sama stakeholders yang punya project research ini gitu. Jadi nggak cuman oke, seorang US researcher bikin research plan terus habis itu selesai gitu, enggak. Tapi itu harus kita ajukan ke stakeholders, ini loh research plan kita kayak gini, kalian gimana? Apakah sudah inline dengan goals kalian atau belum kayak gitu. Jadi kita open mind sih, open mind, dan kita harus apa namanya sharing juga research plan kita gitu. Nah, dari sisi tipe research, itu tuh ada dua, teman-teman. Gak ada bedanya sih sebenarnya research antara akademik sama design research. Cuman metodenya aja yang berbeda. Kalau misalnya akademik kan kita harus bikin bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan, sampai bab 5. Tapi kalau di produk itu kita nggak perlu bikin itu. Nggak perlu bikin yang namanya landasan teori, gitu-gitu kita nggak perlu bikin sih. Nah, terus kalau studi kan yang di research kan adalah suatu permasalahan studi gitu ya. Tapi kalau di design research tuh yang di research tuh produk gitu. Nah, terus tipe researchnya apa? Itu ada kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif itu lebih kayak kita pengen tahu numbernya, ukurannya berapa, terus sifatnya tuh closed questions. Jadi kayak yes or no, benar salah, iya tidak, terus habis itu baik buruk kayak gitu doang pilihannya. Nah, tapi kalau kualitatif itu tuh pasti kita akan menanyakan open questions. Nah, itu tuh biasanya kita harus menggali lebih dalam kayak bagaimana sih proses kamu ngelakuin apa namanya pembelian pulsa kayak gitu. Kenapa kamu beli pulsa di sini gitu. Kalau misalnya kita mau gabungin, contohnya adalah kita pakai kuantitatif dulu. Kuantitatifnya pertanyaannya adalah seberapa sering kamu beli pulsa di link aja gitu misalnya. Pilihannya ada 1 sampai 2 kali, ada 4 sampai 5 kali gitu. Nah, terus habis beli pulsa di link aja dalam 1 bulan gitu, ada 1 sampai 2 kali, 3 sampai 4 kali kayak gitu. Nah, kita kualitatifin. Kualitatifnya pertanyaannya adalah kenapa kamu beli pulsa sebanyak frekuensi itu kayak gitu. Terus kita bisa kembangin lagi tuh, bagaimana cara kamu beli pulsa di link aja. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi keduanya itu bisa saling menguatkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kuantitatif itu kita pengen measure, tapi kalau kualitatif kita pengen lebih nguatin secara pengalaman usernya. Nah, kalau berdasarkan tujuannya sendiri, research itu bisa dipecah dari 3 gitu. Ada foundational research, ada generatif, sama evaluatif. Nah, kalau foundational research itu yang benar-benar research itu yang apa namanya awal banget gitu. Jadi kita paham banget alasan dan motivasi yang mendalam dari user gitu. Jadi user itu gimana sih dengan produk kita? Nah, itu tuh sifatnya kita foundational gitu. Bisa deep interview dan sebagainya. Nah, kalau generatif itu untuk menghasilkan inspirasi dan ide unik untuk desain. Datang dengan solusi baru atau inovatif. Nah, itu biasanya pakai card sorting, kayak gitu-gitu. Nah, itu generatif. Nanti akan ada metodenya di next. Terus ada evaluatif. Evaluatif itu untuk evaluasi desain dan melakukan perbaikan. Nah, di sini kita itu melihat nih bagaimana sesuatu itu bekerja dan apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik dari situ. Nah, ini biasanya usability testing contohnya kayak gitu. Kemudian, nah ini tuh ada daftar metode berdasarkan tujuan yang tadi, ada foundational, generatif, sama evaluatif. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini. Gitu. Nah, terus teman-teman kan pasti bingung, aduh, ini aku risetnya banyak, kok banyak banget ya metodenya, ini kayak gimana ya gitu, apakah aku harus langsung ngelakuin atau enggak? Enggak harus semuanya harus dilakuin sih, kalau menurutku ya teman-teman. Kalau aku dulu belajarnya adalah ketika ada sisa waktu gitu, aku coba ngelakuin satu metode yang itu bukan metode inti gitu. Misalnya aku metode intinya adalah in-depth interview sama survei kayak gitu. Nah, terus aku pengen tahu sebenarnya group discussion itu kayak gimana. Nah, aku coba bikin group discussion, singkat aja short group discussion gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa bisa cek aja di sini. Nah, kalau misalnya apa namanya presentasinya di share ya, kayak gitu. Nah, terus kita tuh baru selanjutnya kita harus ngakuin conduct research. Nah, kita kalau misalnya kualitatif, kita tuh harus ask open-ended questions. Jadi jangan sampai pertanyaannya cuman kayak gini doang. Bapak itu kalau beli sayur kapan ya gitu? Pagi hari. Terus habis itu kita udah selesai gitu.
jangan kayak gitu. Bisa aja kita akan bisa menggali lebih dalam. Kalau kayak gitu tuh nggak open ended question. Kita bisa kasih probing yang lebih dalam. Contohnya lain adalah, Bapak itu kalau beli sayur itu jam kapan ya gitu, pagi hari. Oke, kita tanya lagi, kenapa Bapak kok beli sayurnya pagi hari gitu. Iya, karena itu lebih sepi dan sebagainya kayak gitu-gitu. Terus ada nggak sih Pak kendala Bapak ketika beli sayur di pagi hari gitu? Ada nggak sih Pak masalah? Itu kita mencoba mengempathize dia gitu user. Jadi seorang researcher tuh tanyanya nggak cuma satu selesai itu enggak, tapi lebih mendalami, lebih ngegali lebih dalam kayak gitu. That's why itu fungsinya qualitative research gitu. Terus habis itu kita harus be persistent teman-teman. Jangan sampai kita itu apa namanya, kalau usernya susah bikin benci terus kita moody terus habis itu kita nggak mau research. Jangan kayak gitu sih. Itu pernah aku pengalaman ketika nge-research itu ke apa namanya, ke daerah, terus habis itu kita kayak dipermainin gitu sama orangnya. Kita sampai nunggu 2 jam 3 jam padahal orangnya tuh nggak ngapa-ngapain dan kita tuh sebel banget, bete banget, tapi kita harus tetap research, kita dengan muka yang senyum, iya Pak gitu. Dan ya kita harus persisten sih kok. Terus ada lagi di daerah, user itu pernah nggak paham dengan kata proses kayak gitu. Nah terus aku cuma tanya, bagaimana Bapak proses beli pupuk gitu. Dia usernya tuh nggak paham, orang itu nggak paham kata proses, di daerah itu nggak paham proses. Proses apa ya Mas kayak gitu. Nah, proses itu Bapak ketika beli apa namanya, apa saja yang Bapak lakukan ketika beli dari sini ke sini kayak gitu. Oh, gitu ya Mas. Nah, jadi kita tuh harus bisa menggunakan bahasa mereka kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ke daerah, usahakan kalau misalnya ada teman yang bisa bahasa daerah di situ, ya udah diajak aja kayak gitu. Itu akan lebih enak untuk mengengage di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman sendirian, gunain aja bahasa Indonesia yang baku, yang baik gitu. Jangan pakai bahasa jakselian ya, nanti mereka bingung gitu. Terus kita juga harus bring a observer. Nah, karena ketika kita ngelakuin research itu, kadang itu banyak banget kan yang namanya distract gitu. Kita sering aja ke distract. Kadang ketika kita melakukan UT, tiba-tiba HP kita berdering, ada telepon. Nah, itu tuh bisa ngedistract juga, baik itu user, researcher, dan sebagainya. Terus kadang itu kan kita juga overwhelmed sebagai seorang researcher yang sendirian, nge-research orang itu, terus kalau misalnya kita nggak observer, kita tuh kadang akan bingung, aduh aku masih ngurusin pertanyaan ini, terus habis itu belum lagi ngecek dia itu pencet yang mana, kayak gitu. Nah, kita akan bingung. Nah, dari situ kita harus bring observer, akan tahu ngevaluasi seluruh proses research-nya. Atau mungkin ada sesuatu yang nggak kita catat, observer itu catat, kayak gitu. Mungkin kayak mimik muka, terus habis itu kata-kata kayak aduh gitu. Nah, aduh itu juga dicatat gitu ketika UT. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Terus habis itu research analysis. Nah, ini juga satu proses yang menurutku agak panjang dan harus kuat-kuatan sama teman-teman kalau ketika teman-teman jadi UX researcher. Kuat-kuatan mengolah data, kuat-kuatan harus nggak bias. Nah, itu. Ini prosesnya di sini. Justru kalau yang awal-awal itu ya udah gitu. Yang capek itu ada di dua proses sih sebenarnya, yang conduct research sama research analysis ini gitu yang capek. Karena dari sini tuh ketika kita kualitatif proses, kita tuh apa namanya, jangan takut kalau misalnya kita harus pakai berbagai macam model sih yang menurut teman-teman itu enak. Nah, nanti teman-teman bisa belajarin model-model itu di interaction based design atau NMG gitu. Nah, terus kalau kualitatif biasanya itu research analisisnya dari semua data yang interview itu kita kolektifin, terus kita masukin ke board, ya kayak sticky notes yang banyak itu. Nah, tapi karena sekarang aku di rumah, aku pakai tools online. Nanti aku kasih tahu tools online-nya apa. Nah, setelah itu ketika datanya kita udah kompulir, kita udah tata, habis itu kita masukin data itu di dinding gitu, biasanya atau di board gitu. Terus habis itu kita clusterin mana yang sesuai, mana yang relevan dengan goals kita, mana yang enggak gitu. Terus habis itu dari semua data itu ketika kita sudah clustering, kita kasih apa namanya, kita kasih ranking nih, mana yang the most important groups yang harus kita solving dulu dan mana yang enggak. Nah, itu adalah proses design-nya di situ. Biasanya apa namanya, untuk melakukan research analysis ini kalau kualitatif biasanya aku pakai affinity diagram modelnya. Gitu, teman-teman.
Nah, ini tools yang aku biasa pakai gitu. Kalau misalnya offline, aku biasanya pakai sticky notes gitu. Kalau online, aku biasanya pakai Google Sheet atau Miro. Nah, Google Sheet ini bisa kualitatif data, bisa kuantitatif kayak gitu. Nah, kalau Miro ini itu kayak board versi online. Di situ tuh juga ada sticky notes itu, terus ada banyak macam-macam template gitu. Nanti teman-teman bisa cek di website itu ada Miro. Dia gratis 3 board dan lumayan sih kalau misalnya teman-teman mau nyoba di situ untuk collaboration antar tim juga bisa di situ langsung kayak model Figma gitu. Tapi ini khusus board bukan buat desain. Terus habis itu atau ada yang lain terserah teman-teman sih ya, as long as itu teman-teman bisa pakai untuk gather dan data dan analisis data. Jadi nggak terpaku di 3 ini. Nah, yang ini aku masukin yang aku maksud dengan clustering data. Nah, oke, datanya udah aku warnain dan sebagainya. Oh, ini tuh maksudnya data user yang warna ini. Nah, itu di cluster seperti ini, di ekstrak. Habis itu kita ekstrak berdasarkan objektif. Oke, data yang ini tuh masuknya objektifnya ke payment problems gitu, contohnya ya. Terus data ini tuh masuknya ke good UX of payment kayak gitu. Nah, terus yang terakhir gimana? Nah, nanti yang terakhir itu kita bisa cek dari pattern ini itu apakah memunculkan suatu kategori baru atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya memunculkan kategori baru, ya udah bikin aja kategori baru. Tapi biasanya meskipun sendiri gini pasti akan memunculkan kategori baru sih. Cuman kayak ketika di ranking itu nggak terlalu signifikan, gitu nggak terlalu jadi most important kadang. Nah, terus habis dari kita grouping, kita bikin insight statement-nya, contohnya kayak gini. Dari payment problem pertama, insight-nya adalah menggunakan istilah bayar akan memudahkan mengenali tombol bayar gitu. Karena usernya nggak paham tombol bayarnya di mana dari rata-rata data di sini. Nah, terus buat ide solusinya adalah how might we, biasanya pakai how might we sih, membuat user beli jajan melakukan pembayaran secara online, contohnya kayak gitu. Nah, terus ini tuh solusinya. Oke, solusinya dari how might we ini mengganti label pay menjadi bayar, terus mengganti warna tombol bayar menjadi orange, kayak gitu-gitu sih. Ini ideate aja, ideate dari sisi belum desain ya, ini masih ideation aja di sisi researcher. Nah, nanti ini bisa dijadikan satu suggestion sih. Terus yang ketiga itu research summary. Nah, research summary itu biasanya itu jatuhnya ke research report, teman-teman. Nah, dari sini itu kita tuh masukin semua tuh namanya research goalnya apa, terus TLDR part, nah itu tuh long didn't read, nah itu tuh biasanya kayak data-data research-nya apa, nah itu tuh pasti kadang juga nggak terlalu dibaca gitu. Nah terus yang paling penting teman-teman harus bisa tell them a story kayak gitu. Apakah report user research yang bagus itu yang padat tulisan? Enggak juga kayak gitu. Jadi teman-teman itu based on teman-teman bagaimana mengolah datanya. Kalau aku saat ini sih biasanya ketika itu tulisan terlalu banyak, aku biasanya gantikan gambar yang relate gitu. Aku nyari gambarnya di Dribble dimanapun lah, nggak masalah kayak gitu sih. Nah, thank you teman-teman. Oh iya, aku mau ngasih tahu sih tadi kan ada poin terakhir yaitu research prosesnya di link aja. Nah, kalau proses researchnya di link aja itu pertama kita itu dapat project brief dari requester. Nah, dari requester itu biasanya kita researcher itu akan melihat dulu, habis itu kita akan meeting lagi dengan requester untuk make sure sebenarnya mana yang nggak paham, apa yang kita pengen make sure sebagai UX researcher ke requester. Nah, setelah kita udah oke, habis itu kita bikin research plan. Dari plan itu nanti akan kita evaluasi. Nah, biasanya kalau udah jadi, aku akan kasih ke leadku. Nah, nanti di lead itu akan dievaluasi dan sebagainya. Terus akan di-approve. Ketika di-approve, baru kita jalan research. Nah, setelah research-nya selesai, kita baru yang tadi, kita tetap melakukan yang namanya, analisis. Ya, kayak gitu. Kita sintesis namanya, kita sintesis. Namanya analisis research itu sintesis kalau di design research. Nah, kita sintesis, terus habis disintesis kita bikin report. Nah, tapi sebelum kita present ke stakeholders, kita biasanya ada internal meeting dulu, internal review dulu. Jadi
Jadi dari UX researcher link aja itu teman-teman kita kumpul jadi satu, semua UXR kumpul, terus habis itu kita present, aku present projectku ke mereka, ada nggak sih tambahan atau ada nggak sih yang perlu diganti atau ada nggak sih yang teman-teman nggak paham. Nah dari situ aku bisa dapetin banyak banget evaluasi dan belajar sih hal-hal belajar sebelum biar kita matang sebelum present. Nah, terus habis itu ketika oke, kita akan revisi dan habis itu kita akan present ke stakeholders. Ketika udah present, ya udah kita akan kasih report kita ke teman-teman di link aja buat di-consume, baik itu dari sisi PM dan designer. Itu sih, Mas Tobi. Thank you. Aku nggak terlalu lama. Wow, Nanti teman-teman bisa di sesi Q&A aja ya. luar biasa sekali Mas atas presentasinya. Um, Mungkin sebelum ke Q&A ada beberapa poin yang menarik Mas yang pengen aku highlight juga. Sekarang kan UXR or UX researcher itu merupakan role yang krusial di company tahun 2020-an ini. Mungkin calling aja itu kan dari segi tim desainnya itu udah settle banget, Nah, kadang ada beberapa company yang kolonial ataupun company yang baru lahir, itu kan masih terbatas tim desainnya dan kadang orang-orang kolonial ataupun orang-orang baru itu kadang nggak familiar tentang how important UX atau US user experience gitu kan. Ada beberapa case sebenarnya banyak company itu yang mereka baru nge-hire seorang UX UI designer yang mana dia mesti nge-handle desain UI-nya dan juga user experience-nya. Nah, menurut Mas Sata nih, gimana cara si UI UX yang baru ini ketika mereka di suatu company yang belum familiar tapi mereka harus ngejelasin how important UX ke stakeholder ataupun atasannya. Suggest dari Mas Sata gimana how important itu gitu. Oke, kalau aku dulu kan pernah join di startup kecil yang aku orang ke-17. Dan itu masih baru banget. Mereka udah familiar dengan UI UX, tapi ada juga yang nggak familiar kayak gitu. Tipsnya adalah ya udah ketika kamu tipsnya pertama ketika kamu di-hire jadi UI designer, ya udah ngedesain aja UI-nya gitu. Berdasarkan apa yang mereka mau kayak gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman jangan terjebak di posisi itu kayak gitu. Jangan terus terjebak di posisi itu. Seorang UI designer atau UI UX designer itu harus bisa research, harus paham UX proses itu sendiri kayak gitu. Nah, itu akan jadi value teman-teman. Nah, kalau aku dulu biasanya ketika aku udah ngerjain satu project, habis itu aku tambahin tuh metode-metode, aku tambahin kasih research sedikit kayak gitu. Terus harus jadi apa? Nah, dari situ akan muncul improvement. Intinya adalah kita bisa ngasih bukti ke mereka sih, ke stakeholders itu sih. Jangan sampai kita cuman kayak menuntut, aku nggak bisa UI UX designer nih, gue nggak bisa UI designer nih, gue nggak bisa UX researcher nih. Gue nggak mau ngerjain tugas UX researcher, kan gue di-hire jadi UI designer. Lu kan UI UX designer, terus kalau misalnya lu nggak bisa nge-research kayak gimana? Toh kita juga waktu ideation, UI design kan kita harus nge-research juga kan. Contohnya kita benchmarking desain-desain orang, nah itu proses research kita. Jadi kita tuh kayak, kalau menurutku tuh kita jangan ketika posisinya kita perusahaannya masih kecil dan sebagainya, kita harus ngerti dulu, kita harus berempati juga ke perusahaan. Ketika kita bisa mencoba banyak metode baru sebagai UI designer, terus tapi kita pengen bisa research, kita coba kasih research sedikit, terus pengen jadi UX designer, pengen belajar UX designer juga, kita kasih proses UX-nya, itu akan percaya itu kayak akan jadi value teman-teman sih gitu. Jadi jangan ada mindset kalau misalnya aku jadi UI designer ya udah deh UI designer, jangan kayak gitu. Pasti nanti kedepannya akan berkembang dan ketika teman-teman tahu itu akan jadi value teman-teman sih menurutku. Gitu sih Mas Tobi. Tapi yang paling penting adalah jangan berhenti belajar buat UI UX. Terus ketika teman-teman pengen minta macam-macam ke company, teman-teman bisa kasih bukti gitu. Kenapa lu mau minta ini gitu. Gitu sih.
Jadi ada datanya. Apalagi kalau misalnya musuh lawannya itu CEO, CTO kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kayak ngapain kamu minta UX designer lagi, kan kamu kan UI UX gitu kan, kamu UI designer emang nggak bisa UX designer, kayak kalau kamu digituin gimana kayak gitu, terus kamu resign, ya nggak bisa seperti itu juga kayak gitu. Jadi se se- sebisa mungkin ya udah belajar lah selama lingkungan di perusahaan itu support, terus ini ya udah belajar aja kayak gitu, nggak apa-apa. Aku juga sampai sekarang meskipun udah meter, aku juga masih udah mature juga timnya, aku juga belajar kok, masih nggak ya udah kalau udah mature ya udah gitu, enggak. Bahkan akan ada banyak skills, kalau aku dulu awalnya di hire aku jadi UX designer, terus habis itu dari UX designer, habis itu nge-UI juga, harus bisa UI, terus habis UI harus nge-research juga karena harus nge-UT, nah kayak gitu-gitu. Jadi aku dulu tuh juga jadi tiga-tiganya juga ngelakuin. Akhirnya ketika masuk ke link aja, jadi story-nya adalah ketika masuk link aja aku ditawarin, kamu mau jadi UI designer, UX designer, atau UX researcher gitu. Nah kayak gitu, value-value kayak gitu sih yang akhirnya teman-teman nanti in the end akan memilih gua cocoknya di mana ya. Karena jujur aja kalau aku itu malas bertarung dengan ekspektasi desain dengan orang-orang, akhirnya aku lebih ya udah deh aku research aja gitu. Terus selain itu aku juga kalau misalnya research ke lapangan tuh seru gitu, dan bisa main kan gitu, ketemu merchant, dibeliin makanan kayak gitu-gitu tuh seru gitu. Jadi ya aku pilih ya UX researcher aja deh gitu. Ini tidak meracuni teman-teman buat jadi UX researcher ya. Ini storyku aja gitu sih. Menarik, agree, smart betul. Aku cek slide dulu deh, buat kayaknya ada banyak Mau di pertanyaan share yang udah screen aja kali ya. masuk. Apa itu slide-nya? Boleh. Apa Boleh. mau di share screen Boleh. atau enggak? Bebas sih. Bukain aja ya, boleh. Udah banyak banget pertanyaan, mulai dari how to join di link aja sampai pertanyaan-pertanyaan tentang prosesnya. Menarik semua sih pertanyaannya, Mas. Oke. Kita ada banyak sih, Mas, sebenarnya. Kayaknya aku start list aja deh ya. Iya. Ini menarik nih. Bentar. Yang pertama, gimana sih, Mas, buat report research agar orang yang membaca mudah mengerti dan juga bisa mendapatkan insight yang tepat? Menarik sih. Gimana, teman? Oke. Nah, caranya itu pertama di report research teman-teman, pastikan ada judul dong, project-nya apa. Project-nya apa, terus requesternya siapa, terus kalau misalnya ada produk kategori, ini produknya produk apa, kayak gitu. Researchernya siapa, itu paling penting. Karena report research itu akan dibaca sampai level tertinggi dan itu akan bertahan lama, kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu teman-teman kasih research background. Sebenarnya produk background-nya ini apa sih, sebenarnya apa sih yang mau di-research, kayak gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya ada research sebelumnya atau research terdahulu yang pernah dilakukan, entah itu baik dari produk yang sama atau mungkin dari bisnis yang sama, nah itu teman-teman masukin aja habis itu. Nah, setelah itu masukin juga research method, research proses lah. Biasanya aku di research proses itu ada yang namanya research method, terus ada target research. Nah, target research ini bisa aja orang, kalau misalnya survei itu berapa banyak orang yang disurvei, tipe usernya apa yang disurvei, terus habis itu ada tipe kompetitor atau kompetitor ininya. Nah, kompetitornya siapa aja di list di situ, dimasukin aja di situ kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah itu baru masuk ke data research-nya, hasil temuan-temuan di research. Nah, biasanya untuk kalau misalnya tipe research-nya itu ada dua jenis, misalnya ada competitive analysis sama survei kayak gitu. Nah, aku biasanya bagi segmen sih. Oke, segmen pertama kita bahas kompetitif analisis. Nah, dari kompetitif analisis itu apa saja sih yang didapatin di kompetitor, misalnya di user journey atau apa. Nah, itu di breakdown dulu per kompetitor, terus di synthesis, user journey-nya di kompetitor itu kayak gimana. Nah, terus setelah itu ketika aku udah bahas semuanya kompetitornya, terus habis itu aku kasih selanjutnya section ini
survei. Nah, di survei itu apa sih yang mau di-highlight kayak gitu sih. Mungkin biasanya dari profil yang isi survei, terus habis itu ke intinya apa yang pengen kita cari tahu di survei itu. Nah, setelah itu TLDR partnya itu panjang banget. Itu biasanya yang bikin panjang itu gitu. Temuan-temuan research itu ya kayak kita ngerjain bab 4 skripsi lah ya kalau misalnya babnya sampai 5 gitu dan bab 4-nya pembahasan. Nah, itu bisa panjang banget. Terus habis itu setelah itu akan muncul namanya recommendation. Nah, recommendation itu based on project-nya apa. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu desainnya. Nah, desain recommendation-nya dari temuan-temuan research itu kamu sebagai UX researcher itu recommendation-nya apa kayak gitu, bagaimana bentuknya kayak gitu desainnya. Nah, setelah recommendation, habis itu yang terakhir adalah summary, research summary. Nah, biasanya aku akan bagi dua section, itu ada research objective sama suggestion kayak gitu. Jadi objektifnya apa, terus habis itu baru habis itu masuk ke suggestion-nya apa kayak gitu sih. Terus yang terakhir adalah what's next. What's next itu dari research ini tuh ngapain? Nah, biasanya aku ditanyain ke requesternya, sebenarnya habis research ini, project ini mau dibawa kemana, Gan, gitu. Tanyain aja gitu. Terus habis itu udah, terima kasih. Terus yang terakhir ada appendix sih. Biasanya appendix itu kayak temuan-temuan research yang 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 banyak gitu. Misalnya ada yang belum dimasukin ke situ kayak tambahan-tambahan lampiran lah istilahnya gitu. Terus gimana biar menyampaikan insight-nya biar bagus atau enggak? Nah, ini juga learning by doing sih teman-teman. Ini suatu hal yang lumayan susah. Bukan susah sih, banyak latihan aja gitu. Banyak minta feedback juga ke orang kayak gitu. Nah, that's why di kita pun, aku pun juga nggak bisa ketika kelar report langsung present gitu ke stakeholders itu nggak berani juga gitu karena bisa aja apa yang aku research itu masih kurang insight-nya ya biasanya ada internal review itu kayak gitu. Nah aku akan nge-review dari apakah insight-insight yang aku bikin udah sesuai atau enggak, udah ini atau enggak. Nah di situ sih dari tetap belajar terus ngolah presentasi itu juga skill. jadi jadi ngolah presentasi itu juga skill teman-teman. Itu sesuatu yang bisa dipelajarin dan banyak-banyak latihan aja sih. Nggak apa-apa sih kalau misalnya pertama itu buruk, nanti dari situ minta feedback, terus buat next-nya next-nya aku bakal memperbaiki ini, kayak gitu sih. Itu sih paling. Oke, thank you. Menarik. Itu tadi ya pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan yang paling like-nya banyak nih Mas. Ini pasti buat fresh grad atau student. Ini penting banget sih. Apa? So the question is how to build a good portfolio for UX researcher. How to? Oke. Gimana caranya bikin portfolio buat UX artist? Nah, kalau portofolio itu kalau misalnya projectnya bikin project fiktif aja, teman-teman bikin project fiktif aja. Nah, di dalamnya itu ya kayak yang aku sampaikan tadi, yang ada di report itu tadi, gitu. Isinya itu semuanya. Nah, tapi kalau misalnya itu teman-teman kerja dari satu company yang lain, terus teman-teman mau masukin portofolio teman-teman research-nya ke company yang baru, jangan dikasih semuanya, gitu. Paling teman-teman kayak nge-highlight aja poin-poin penting, mungkin kayak research background-nya apa, terus metode research-nya apa, target user-nya apa, terus proses selama research-nya bagaimana, udah kasih aja. Nah, nanti selebihnya teman-teman ketika interview lah, nah itu di apa namanya, teman-teman kesempatan untuk bercerita di situ kayak gitu. Jadi kalau misalnya sifatnya dari satu company ke company yang lain, jangan kasih apa namanya, jangan kasih full hasil research dari company sebelumnya, apalagi kompetitor ya, dari kompetitor ke kompetitor yang lainnya. Itu tuh kayak bahaya sih. Nggak boleh ya. Terus apa namanya, kalau fresh grade bikin aja selengkap-lengkapnya yang aku kasih tahu tadi, bikin aja project fiktif kayak gitu, misalnya research masalah beli cilok kayak gitu, terus apa beli cilok di kala pandemi gitu, bikin project aja cilok online atau apa, gimana sih orang itu behavior beli cilok kayak gitu, gimana sih pesen cilok yang bagus yang enak gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Nah teman-teman bisa pakai project fiktif. Kalau di aku itu tuh bocorannya kalau di kita itu tuh kemarin nge-hire itu bukan orang yang expert banget, bukan sih,
Belum, ya lebih tepatnya enggak ke situ. Tapi kita fokus orang ini itu khusus untuk ini ya, khusus yang fresh grade ya. Ini untuk yang fresh grade, beda kalau profesional gitu. Kalau yang fresh grade pasti ngelihatnya, oh anak ini tuh paham design thinking proses atau enggak. Paham gimana cara ngedefine, cara analisis data, dia paham atau enggak. Kayak gitu sih teman-teman yang fresh grade. Tapi kalau profesional itu more than that sih pasti. Jadi misalnya kalau aku dari perusahaan mana masuk ke perusahaan ini gitu, ke link aja. Nah, itu akan berbeda prosesnya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang fresh grade, melihatnya anak ini paham ini enggak ya, paham design thinking enggak ya, kayak gitu. Itu sih. Menarik, menarik, menarik. Ini kayaknya ada pertanyaan dari kumpulan pertanyaan. Oke. Okay. Nah, ini ini buat ini jadi case ini ada mahasiswa yang pengen, ada mahasiswa, ada seorang programmer. Nah, mereka itu mau memulai karirnya as a UXR, as a UX researcher. Nah, gimana tuh Mas cara memulai dari mereka mahasiswa atau dari mereka as a programmer menjadi UX researcher, gimana cara memulainya, lalu apakah ada buku referensi ataupun tempat belajar buat mereka how to be as a UXR gitu sih. Oke. Paling pengalamanku aja ya dari programmer terus jadi desainer gitu ya. Dulu aku nggak ngerti UI UX, jujur nggak ngerti sama sekali UI UX itu apaan. Cuma nulis di blog UI UX, tapi nggak ngerti esensinya UI UX itu apa. Jadi ya udah dari situ belajar, coba dalemin. Aku nggak paham UI UX, aku coba bikin UI, ngebenchmarking, bikin layout gitu, ngedesain icon dan sebagainya. Ya apa ya, something yang bisa improve desain kita gitu loh, desain taste kita. Jangan takut buat mulai juga. Terus habis itu kalau belajarnya aku bias dulu itu dari interaction based design. Nah, terus habis itu aku belajarnya dari NN Group, NNG, terus habis itu aku belajar dari Medium juga. Nah, tapi poin yang paling penting adalah ketika teman-teman mau mulai, pahamin dulu design thinking proses itu apa. Ketika teman-teman udah paham, ya nggak apa-apa teman-teman bikin UI, exploration UI, seperti apa, bikin aja nggak masalah. Bikin aja portofolio yang sebagus-bagusnya latihan terus. Desain bagus itu kan karena latihan kan. Nah, tapi teman-teman belajar aja dulu fundamentalnya UX designer itu apa, UX design itu apa. Ketika udah tahu fundamentalnya, terus teman-teman baca di Medium banyak banget kan study case yang di Medium itu kan banyak banget. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman belum paham belajar ke situ, kalau aku ya dulu ketika aku belum paham design thinking proses belajar di Medium, aku pusing. Ini kayak ini kok prosesnya beda antara orang satu sama orang lainnya. Ini pakai ini kok ini pakai ini kayak gitu. Pusing. Akhirnya aku belajar dulu design thinking prosesnya. Aku belajar sama orang dulu. Aku belajar sama ini sebutin brandnya nggak sih? Nggak usah ya. Boleh ya? Boleh, Oh boleh. boleh boleh. Aku dulu awal belajar itu aku ikut DDD Dunia Dalam Desain. Kalau misalnya teman-teman tahu. Nah aku ikut design camp di situ itu cuma 2 hari tapi full design thinking proses dan itu tuh sampai sekarang aku masih pakai. Aku belajar sama teman-teman di sana dari mentornya juga. Baru di situ aku paham gitu. Oh design thinking itu kayak gitu. Jadi kalau dari pengalamanku ketika kita belajar itu butuh mentor juga sih, nggak bisa kita belajar sendirian karena kalau misalnya ada mentor kita akan mampu diarahkan. Nah terus habis itu aku coba belajar ikut komunitas, aku ikut di teman-teman bisa ikut komunitas UX ID, terus ngikutin Magica Studio kayak gini, terus learning macam-macam kayak gitu. Nah terus mencoba memberanikan diri ikut UX sih, terus ikut komunitas UX dan sebagainya sih kayak gitu. Terus ketika teman-teman udah bisa bikin project, jangan jangan takut buat share dan minta feedback sih. Itu yang paling penting juga buat improve. Itu sih paling. Kalau aku ya, aku terlepas teman-teman itu mahasiswa atau profesional, itu kayak gitu prosesnya. Kalau aku ya, aku melihatnya. Gitu sih. Oke, menarik, menarik, menarik. Um, kita masuk ke next question ya. Oke, Mm-mm. kita short list dulu.
Nah ini lebih ke ini sih, apa, jadi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman ini lagi nyari position as UX research di link aja. Kira-kira di link aja gimana tuh Mas? Apakah lagi ada open position Wow. atau ataupun full time? Boleh di-share mungkin Tata Oh, sebelum next week kayak gitu. iya kalau misalnya link aja tuh buka posisi pasti di webnya link aja, dicek aja ya di karir. Karir di web karirnya link aja gitu. Dicek aja di situ. Yang penting portofolionya oke dan berdoa sih. Apalagi masa pandemi kan, terus lagi ini gitu. Semangat aja sih ada lah. Ada sih, ingat kemarin nyari kok. Kayaknya kemarin nyari senior UI UX sama UI UX designer deh. Tapi aku nggak ngikutin lagi deh. Nanti teman-teman bisa cek aja di karir, di web karirnya link aja. Oke, itu buat teman-teman yang pengen join di link aja as a intern ataupun full time, bisa main-main ke websitenya link aja. Kayak gitu jawabannya jadi Mas Hatta. Atau tipsnya kalau misalnya ini ya udah simple thing, kalau Mungkin misalnya ini coba follow akun rekruternya link aja deh, di follow di LinkedIn-nya, di follow gitu-gitu. Biar tahu info-info kalau misalnya ada ini itu bisa enak sih. Perbanyak networking juga ya teman-teman. Jadi jangan jangan hidup di dunia kalian sendiri kayak gitu. Karena cerita ini sih, ketika teman-teman jaringan yang kuat, networkingnya oke, banyak temannya, ketika teman-teman ada, oh aku kenal sama orang ini nih, nah orang itu tuh bakal nggak takut buat rekomendasiin teman-teman, as long as teman-teman punya value yang bagus juga gitu. Jadi kayak the power of orang dalam itu sebenarnya ada, antara ada dan tiada sih. Kalau ada ya berarti teman-teman punya teman di situ, terus teman-teman memang benar-benar value-nya oke, nah kan bisa direkomendasiin. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak juga sih, meskipun punya teman juga nggak bakal direkomendasiin gitu. mantap. Oke, one question lagi deh Mas ya. Oh, satu Boleh ya? ya? Satu lagi. Oh, Uh, nggak satu kurang. lagi kayaknya ini banyak sih pertanyaannya, cuman kayak karena keterbatasan waktu, so sorry. Bentar aku Mas ya, aku cek dulu. Ini banyak loh yang di chat, teman-teman. Banyak banget. Bentar. Iya, slide-nya nanti dikirim ya Fahri. Bebas, nanti kamu bisa belajar di situ. Terus Zahra, aku bantuin bacain deh di chat. Boleh, boleh. Zahra Time, tips untuk para lulusan mahasiswa yang mau masuk kerja menjadi UX, ya itu tadi udah. Terus bikin portofolio project fiktif juga nggak masalah. Kak, kan katanya biar kelihatan hasil progresnya bisa di-share. Kira-kira di mana ya? Oh, kalau UI design teman-teman bisa share di Behance, bisa share di Dribbble, atau mungkin di IG teman-teman aku bikin dukun, jadi 2 akun. Namanya dukun 2 akun, yang satu isinya ya udah profesional aja, yang satu buat main-main gitu. Itu buat bisa di situ. Kalau misalnya teman-teman bikin case study, teman-teman bisa pakai Notion. Notion itu kayak notepad tapi online. Terus atau teman-teman bisa pakai Medium atau blog juga bisa. Terus ya itu sih. Lanjut Mas Tobi. Udah ketemu pertanyaannya. Banyak banget Mas, aku bingung Ya semua udah nih, ini aku sortir. dicat aja. Kak Hatta, boleh Kak Boleh, kita boleh. minta review portofolio kita atau nanya-nanya ke Kak Hafiz mengenai project UI UX kita lewat DM IG gitu. Bingung mau cari mentornya Wow. soalnya newbie banget. Oh, aku kasih link ini ya, apa namanya? Ini temanku, dia dulu juga anak PDD juga, tapi dia desain kelas, bukan desain ini. Aku share linknya ke ini ya, namanya Dayu. Dayu utang banyak nih sama aku. Aku share di Boleh, boleh, chat boleh. teman-teman. Nah, dia bikin share projectnya di Medium. Nah, itu desain prosesnya yang dia lakuin tuh sama aku juga ngelakuinnya kayak gitu modelnya. Itu ya, siapa namanya, Nirmala Dewi gitu. Bingung mau cari mentornya soalnya newbie banget. Nah, penting banget teman-teman kalau sekarang punya LinkedIn, LinkedIn-nya dimaksimalkan. Coba follow akun-akun UX UX designer, UX researcher kayak gitu. Biasanya kalau misalnya
Mereka tuh kadang open kok buat teman-teman tanya. Udah ketemu belum nih Mas Tobi? Aduh. Wow, terlalu banyak. Kayaknya itu dulu deh, Mas. Oke. Di chat aja ya. Sudah 504. Oke, buat Oke. teman-teman yang pertanyaannya nggak bisa kejawab satu-satu, mungkin bisa langsung tembak aja Mas Hatanya by Wow. sosial medianya, boleh nggak Mas? Aku share LinkedIn-ku, nanti kalau misalnya teman-teman mau cek, itu bisa di LinkedIn. Ntar. Oke. Ntar ya. Nah, itu LinkedIn-ku teman-teman. Ketik aja Mucamat Hatta Z. Tuh. Oke. Oke, buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya banyak nggak kejawab, langsung coach aja Mas Hatanya. Feel free Mas ya buat nanya buat teman-teman, buat belajar mungkin ya. Iya, ya. Insya Allah nanti akan dijawab sih. Tips. Kayaknya karena waktunya udah sore. Thanks buat Mas Hatta nih, Mas udah bantu kita buat sharing ke teman-teman tentang as a UX researcher di link aja itu gimana. Buat teman-teman udah dilihat tadi, jadi as a UX researcher itu step-nya itu mereka ada di posisi empathize, gimana caranya as a UX researcher itu berempati terhadap pengguna, karena ujung-ujung dari produk atau aplikasi kita kan ujungnya dipakai oleh user juga. Jadi as a UXR itu penting banget tahapan empathize. Lalu setelah kita melakukan empathize ataupun empati terhadap pengguna, step selanjutnya itu adalah ngedefine, nge-gathering data dari tahapan empathize yang udah kita lakukan sebelumnya. Lalu as a UXR juga step kita itu ada di paling akhir Mas ya, ada di validation. Betul. Nah, itu. Sebenarnya inti dari UXR itu berdasarkan presentasi dari Mas tadi ada dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu lebih ke data, dan kualitatif itu lebih ke gimana caranya kita gathering touch langsung ke user. Sebenarnya main metodenya itu ada dua itu, dan dari dua metode itu banyak turunan metodologinya seperti online survei ataupun usability testing dan sebagainya. Kayak gitu kira-kira Mas Hatta ya. Nanti buat teman-teman kita juga bakal share PPT dari Mas Hatta dan juga record dari webinar ini. Dan buat teman-teman yang pengen lebih tahu ataupun pertanyaan yang gak kejawab bisa langsung touch aja Mas Hattanya. Semoga Mas Hatta jawab dan harusnya jawab Mas Hattanya gitu kan. Insya Allah. Dijawab Insya Allah. Oke, terus buat teman-teman, kita Magika juga akan ngadain, ada bocoran, kita akan ngadain next webinar. Kita akan mengundang salah satu punggawa dari raksasa telekomunikasi company di Indonesia, yakni Excel Axiata. Lagi-lagi kita ngomongin tentang experience. Jadi buat teman-teman bisa stay tune di sosial media kita, bisa diikutin terus. Dan jangan lupa regis dan juga ajak teman-teman kalian buat join webinar gitu kan. Karena UX research ataupun role di dalam human computer interaction, baik itu user experience, UI designer, UX researcher ataupun lainnya, itu merupakan suatu role yang sekarang ini banyak dicari perusahaan. Mungkin teman-teman bisa cek LinkedIn. Banyak perusahaan yang sekarang itu lagi cari role di dalam human computer interaction, salah satunya UXR seperti Mas Hatta gitu. Mungkin itu. Thanks Mas Hatta buat waktunya. Siap. Kita ketemu di waktu, kita mungkin undang lagi Mas Hatta dalam waktu dekat ini. Mas gimana? Oh, boleh sih. Kayaknya bahasanya lebih dalam nih kayaknya. Lebih dalam, oke. Lebih mantap lagi asli UXR-nya. Oke, boleh. Siap. Buat teman-teman jangan lupa juga share video ataupun foto ketika kalian lagi ngelakuin webinar ini, share ke teman-teman kayak gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram kita, sosial media dari Magika, sosial media dari Mas Hatta buat touch ataupun better know about UXR, itu feel free aja kayak gitu mungkin. Oke, akhir kata, thank you Mas Hatta, thank you buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa follow up kita, jangan lupa follow sosial media kita, jangan lupa touch dengan kita, dan kita akan kasih pembicara-pembicara yang lebih keren, yang sekeren Mas Hatta ke depannya.
Thank you Mas Atta, thank you Thank buat you teman-teman. teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Oke.